Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Arya Amanda dari kelas Akuntansi Malam 2. Materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang e-commerce atau online shop. Apa itu e-commerce? Pernahkah Anda berbelanja online? Perdagangan di zaman sekarang tidak hanya berpusat pada pasar, swalayan, plaza, mall, ataupun tempat-tempat perbelanjaan lainnya. Zaman sekarang orang biasanya berbelanja melalui internet atau online melalui situs e-commerce. E-commerce sendiri adalah kegiatan jual beli barang atau jasa atau transmisi dana atau data melalui jaringan elektronik, terutama internet. Namun, kini e-commerce telah mengalami berbagai macam perkembangan, mulai dari fungsi sampai jenis-jenis e-commerce yang berbagai macam. Setidaknya ada 7 jenis dasar e-commerce. Berikut 7 jenis e-commerce. Yang pertama, B2B atau business to business, yaitu salah satu model bisnis suatu perusahaan yang berfokus pada penjualan produk dan pelayanan untuk perusahaan lain, bukan untuk konsumen individual. Konsep mudahnya, dalam menjalankan usahanya, perusahaan B2B berorientasi untuk mendukung perusahaan lain melalui produk dan layanan yang dimilikinya. Beberapa produk atau layanan yang paling umum ditawarkan oleh perusahaan B2B yaitu bahan baku produk, suku cadang jadi, layanan konsultasi, bisnis, layanan pemasaran, dan pelayanan pengembangan web. Yang kedua, B2C atau business to consumer adalah proses penjualan produk dan layanan secara langsung antara bisnis dan konsumen yang merupakan pengguna akhir produk atau layanannya. C2C atau consumer to consumer, yaitu model bisnis di mana customer atau pelanggan dapat saling menjual dagangannya kepada satu sama lain. Yang keempat, C2B atau consumer to business adalah model bisnis di mana konsumen menciptakan nilai dan bisnis mengkonsumsi nilai tersebut. Yang kelima, B2A, business to administration, adalah jenis e-commerce yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintahan. Nantinya pihak bisnis akan menawarkan berbagai jenis produk yang ditawarkan untuk operasional dan proyek pemerintah. Dan transaksi jenis ini dilakukan dengan mengajukan tender. Yang keenam, C2A atau Consumer to Administration, merupakan proses transaksi jual beli elektronik yang dilakukan antara individu perseorangan dengan pemerintah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, O2O atau online to offline adalah ungkapan yang digunakan dalam pemasaran digital untuk menggambarkan sistem yang menarik konsumen dalam lingkungan digital untuk melakukan pembelian barang atau jasa dalam bisnis fisik. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dari e-commerce. Yang pertama, produk dan layanan bervariasi sehingga memungkinkan Anda membuat pilihan secara luas. Anda dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dan dapat membandingkan tawaran harga dari beberapa pihak e-commerce yang Anda butuhkan. Yang kedua, mempersingkat rantai distribusi. Yang ketiga, transaksi atau pembayaran akan lebih mudah. Yang keempat, brand lebih dekat dengan konsumen. Kelima, peningkatan kualitas pelayanan. Keenam, dengan e-commerce kita bisa belanja kapan saja. Selanjutnya, kekurangan dari e-commerce. Yang pertama, ketergantungan yang sangat kuat pada teknologi informasi dan komunikasi. Kedua, kurangnya UU yang memadai untuk mengatur kegiatan e-commerce baik nasional maupun internasional. Ketiga, budaya pasar yang menolak perdagangan elektronik atau pelanggan tidak dapat menyentuh atau mencoba produk secara langsung. Keempat, hilangnya privasi cakupan wilayah serta identitas dan perekonomian negara.
Kelima, warna dan kualitas barang belum tentu sama dengan foto. Baiklah, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.